Nah, mungkin apa kiat-kiat atau mungkin hal yang ingin Bapak lakukan ke depan untuk bisa lebih mengguyupkan Ya, gitu? ya alhamdulillah sebenarnya sekarang ini sudah mulai perhatian ke KUJ mulai besar ya Yona ya. Mungkin Siap. Yona juga rasakan ya perhatian ke UNED akhir-akhir ini juga lebih besar dari alumni-alumni. Itu kenapa? Karena ada perasaan terhubung baik antar alumni Universitas Jember maupun antar Universitas Jember dengan KUJ. Ya, kita membuat kreasi kegiatan kemarin webinar menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang qualified ya apa yang berkualifikasi bagus, ada menteri, ada macam-macam, yang ada duta besar. Kita menyampaikan isu-isu yang sebenarnya jarang diangkat tapi penting, seperti kemarin yang sempat dipuji oleh Tanto Yahya tentang gastrodiplomasi. Itu isu yang sangat penting tapi tidak banyak dilirik oleh teman-teman yang lain. UNED menyuarakan itu, dan UNED punya ahli yang ternyata bisa kita tampilkan seperti Mas Agustri. Itu ternyata membawa kepedulian yang luar biasa dari alumni sendiri. Jadi sekarang sudah mulai ada perasaan terhubung antar satu alumni dengan alumni lain, ada perasaan terhubung antara alumni dengan UNED-nya, dan Pak Rektor diundang berapa kali pun acara KUJ itu selalu hadir. Itu bagusnya, sehingga antara rektor dengan KUJ itu seperti satu sebuah kesatuan yang utuh. Nah, saya beberapa kali memang menyampaikan KUJ-nya sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting itu UNED-nya. Jadi saya bahkan secara ekstrim saya sampaikan, KUJ boleh tenggelam, tapi UNED-nya harus terus berkibar, bahkan harus harus berkibar lebih tinggi lagi. Nah, ini yang sedang kita rintis, kerjasama dengan UNED berlangsung dengan baik. Nanti kalau pasca pandemi ini ada kegiatan-kegiatan yang barangkali lebih berkualitas lagi akan kita sampaikan. Intinya kita melibatkan alumni sebanyak mungkin sehingga alumni merasa, oh ternyata UNED, KUJ itu masih memperhatikan kita. Dengan demikian kita berharap alumni itu juga memberikan perhatian lebih ke kampus yang tercinta kita itu. Jadi rasa terhubung yang ingin selalu ditumbuhkan ya sama Pak Sarmuji ya. Nah, terkait juga kan kebetulan nih pandemi COVID-19 ya Pak ya, dan memang sayang sekali sebenarnya mungkin banyak dari program atau event-event dari Pak Sarmuji yang secara offline harus cancel gitu. Nah tapi kan ya efek positif, ternyata kan banyak efek positif dari webinar. Dan akhirnya kita juga mau tidak mau harus digitalize dari KUJ sendiri. Nah kalau kedepannya itu mungkin kan kita nggak tahu nih Pak ya, apakah akan berlanjut 1 tahun 2 tahun, atau apakah konsep digitalisasi KUJ ini akan terus dikembangkan atau bagaimana? Jadi gini, ternyata memang suatu peristiwa itu bisa berakibat buruk atau baik, itu tergantung cara kita menyikapi suatu keadaan. Pandemi itu, di balik pandemi itu kalau kita berpikir negatif atau pasrah saja, kita ternyata ada pandemi, udahlah kita nggak, berhentilah kira-kira beraktivitas. Ternyata di balik pandemi ada COVID, ada ruang pertemuan fisik yang dibatasi, ternyata menghasilkan satu gagasan untuk kita mengadakan webinar. Bahkan kalau saya nilai, webinar-webinar kita itu yang justru banyak membuat kita terhubung. Bayangkan dulu kita tidak mengenal Mas Arifi yang ada di New York, ada yang di Bangkok kemarin, ada yang di Taiwan. Kita menjadi tahu gitu loh, karena berkah pandemi, meskipun tidak bisa kita sebut berkah juga, karena peristiwa pandemi ini, kalau kita sikapi dengan cara yang positif, kita bisa mengambil cara lain untuk bisa tetap berkiprah, berkontribusi bagi UNED. Nah, itu hikmahnya, hikmah besarnya itu. Dan pasca pandemi ini, dunia tidak lagi akan seperti kemarin. Dunia baru akan lahir, cara-cara baru juga akan lahir. Cara-cara baru itu yang akan kita terus napaktilasi sebagai sebuah jalan, yaitu
akan kita lanjutkan. Jadi yang sekarang itu webinar-webinar, saya yakin sekali meskipun nanti pandemi ini berakhir, cara-cara webinar itu juga akan terus berlanjut. Tinggal kita harus mengemas acara-acara yang bersifat virtual itu menjadi acara yang menarik dengan topik-topik yang memang menarik ya. Kalau kita ngomong webinar, orang bosan webinar. Tapi kalau kita bilang konsultasi bisnis virtual, mungkin orang oh menarik ya, ada sesuatu yang ditawarkan ya, ada solusi yang bisa diambil ya gitu. Tapi kalau webinar paling juga ngomong itu saja, paling juga paparan gitu. Nah, itulah kira-kira ke depan kita akan mencari cara-cara baru atau menggunakan cara yang sekarang ini sudah berlangsung, tapi dengan konten yang berbeda, dengan atribut-atribut yang mungkin saja sudah berbeda. Oke, jadi ke depan tetap terus berjalan dengan new normal ya Pak ya? Ya, dengan new normal. Nah, untuk KUJ sendiri kan Pak, kebetulan di kepengurusan yang baru di PPKUJ, mulai Ketum Pasar Muji terpilih, kan memang kalau tidak salah sekitar 35% ya Pak, proporsi milenial itu ada atau hadir bersama dengan kepengurusan. Nah, mungkin harapan Pasar Muji dengan adanya proporsi seperti itu gimana Pak? Ya, buat kaum milenial KUJ ini ternyata saya tidak salah pilih gitu. Jadi ternyata milenial yang hadir mewarnai kepengurusan KUJ itu betul-betul memberikan sesuatu yang berbeda. Acara-acara kemarin yang kita selenggarakan itu ya sebagian besarnya itu desainnya kaum milenial ya. Mungkin ide atau jaringan kaum milenial belum punya, tapi kita bisa bahu-membahu. Misalkan mengundang siapa? Mau gastro diplomasi. Ya gastro diplomasi oke, tapi Tantowi ada di seberang sana. Nah, siapa yang bisa menghubungi? Ya pasti yang punya jaringan atau siapa saja yang memiliki jaringan untuk mengundang. Tapi yang ada di belakang layar itu sebenarnya adalah teman-teman kaum milenial KUJ yang bergabung di dalam kepengurusan KUJ kali ini. Jadi good job untuk teman-teman milenial KUJ, dan saya yakin ke depan kontribusinya akan lebih besar lagi. Ide-ide baru akan lahir karena memang yang bisa menikmati dan bisa cepat mengadaptasi perubahan itu sebenarnya adalah anak-anak muda. Nah, kalau orang tua ini jangan diharapkan bisa beradaptasi terlalu jauh ya. Mereka sudah punya cara berpikir sendiri yang tertanam sudah puluhan tahun. Mereka punya kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun. Mereka sudah punya gaya yang sudah diterapkan puluhan tahun. Jadi jangan diharapkan mereka bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Nah, kita juga dengan itu kita justru berharap benar kaum milenial lah yang bisa mengadaptasi perubahan itu. Kaum milenial yang bisa menjawab tantangan-tantangan perubahan. Termasuk saya berharap juga di universitas ke Pak Rektor untuk juga lebih memberdayakan dosen-dosen yang milenial. Karena saya yakin dosen-dosen milenial itu punya cara-cara baru, metode baru untuk bisa mengajarkan ke mahasiswa supaya lebih cepat nangkapnya atau merelevankan, mengaitkan kampus dengan perubahan di dunia yang real. Saya yakin teman-teman dosen milenial yang lebih bisa menjangkau perubahan-perubahan itu dan bisa mengadaptasi metode-metode baru. Iya. Jadi dilingkan ya Pasar Muji ya, baik teman-teman yang sudah senior atau dosen-dosen yang senior dengan juga teman-teman milenial. Nah, mungkin yang jadi masih ada gap ini. Mungkin iya karena mungkin faktor umur. Kemudian kan ada yang beranggapan bahwa waduh kalau milenial ini ntar susah diatur gitu. Terus dari kami yang milenial sebenarnya juga ada perasaan aduh mau gabung atau mau ikut merapat kan nggak enak ya. Aduh jabatannya udah tinggi-tinggi, kita mau apa tuh serbuk marimas gitu loh. Itu mungkin gimana kiat-kiatnya biar teman-teman milenial KUJ ini biar mau merapat bergabung gitu loh. Ya ini memang harus pertemuan kehendak dua belah pihak ya. Jadi yang senior itu juga bisa mengulurkan tangannya ke bawah, yang di bawah
dari sisi usia itu juga bisa mengulurkan tangannya ke atas gitu. Jadi dua-duanya bersambut eh, dan bisa bahu-membahu membesarkan organisasi KUJ maupun UNED. Saya kok optimis ya, dan saya sendiri sebenarnya dianggap milenial juga sudah terlalu senior, dianggap senior juga terlalu junior. Jadi udahlah, Tengah ya, saya Pak. biar saya juga berperan sebagai moderator lah Siap. antara milenial dan kolonial ini. Gitu. Siap. Jadi faktor dari KUJ networking sendiri itu udah cukup efisien ya Pak ya. Ya, insya Allah. Mungkin ke depan ya kita sedang memperbaiki database kita ya Pak ya. Ya, database penting sekali, dan kemarin rasanya di kampus, karena pusat database itu sebenarnya di kampus ya. Kita tinggal memanfaatkan database yang sudah ada sambil mengidentifikasi potensi-potensi alumni yang bisa lebih diberdayakan.